Halo, pada video kali ini gue ingin memberikan ulasan atau review dari gue mengenai anime yang berjudul Great Pretender. Anime ini yang menurut gue sangat underrated. Anime ini simpelnya itu anime Robin Hood dengan kemasan yang modern. Jadi, Great Pretender ini merupakan salah satu anime baru yang sudah masuk ke dalam deretan musim panas tahun 2020 lalu. Dan serial ini digarap oleh Wit Studio. Dan sementara Netflix memegang lisensi resminya dan tayang di seluruh dunia. Jadi, gue tonton ini tentunya di Netflix dan harus menggocek uang per bulan gue. Anime ini bergenre petualangan, komedi, kriminal. Anime Great Pretender ini bisa masuk ke watchlist lu pada, karena seperti yang gue bilang, anime ini sangat underrated alias jarang banget orang tahu dan bahas anime ini. Untuk sinopsisnya, anime ini berfokus pada cerita tentang Makoto Edamura, pemuda polos yang akhirnya harus menjadi penipu, atau bahasa simpelnya atau bahasa zaman sekarangnya itu scammer, dan menganggap dirinya sebagai penipu terhebat di Jepang, walaupun penipuan yang dilakukannya itu sebagian besar untuk bertahan hidup. Kemampuannya menarik perhatian Laurent Thierry, pemimpin dari kelompok penipu yang mencoba mengambil uang dari orang-orang ternama. Tak hanya berdua, Laurent dan Edamura dibantu oleh Ebi dan Cynthia atau Cynthia yang tergabung dalam kelompok yang sama. Mereka ini bukan hanya menipu dari mangsa kecil seperti yang dilakukan Edamura. Jadi Laurent ini mengajak Edamura untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan menjerat elit kriminal di berbagai negara. Dan segala rencana dipersiapkan itu sudah matang-matang, jadi bisa lolos dengan selamat sembari menguras uang sang mangsa. Anime Great Pretender ini sudah keluar pada 9 Juli 2020 lalu. Jadi lu pada bisa lihat sekarang, dan tentunya anime ini memiliki 23 episode. Itu tadi informasi singkat mengenai anime Great Pretender. Dan setelah ini ulasan gua mengenai anime ini. Disclaimer, spoiler alert, karena mungkin saja ulasan gua berisi isi ceritanya. Jadi kalau mau tonton silahkan tonton dulu dan tinggalkan video ini dulu. Nanti kalau udah tonton baru balik ke sini. Kalau sudah, berarti gue simpulkan yang tonton sampai detik ini adalah orang-orang yang sudah menonton Great Pretender dulu, atau orang yang siap di spoilerin. Jadi kita lanjut, ini ulasan gue mengenai anime ini. Di awal-awal setelah gue tonton ini, awal-awal episode tuh selalu membuat gue gemeteran gitu. Ya wajar sih, karena protagonisnya aja udah penipu gitu. Jadi perasaan gimana ya, gemeterannya lu itu gak mau terbongkar karena kedoknya itu lu pasti ngerasain di awal episode. Karena karakter utamanya ini gak dikasih tahu rencana sama sekali soal rencana besar dalam skenarionya. Jadi kalau kalian suka sama anime yang isinya plot twist terus, yang sangat-sangat banyak dan dikasih terus menerus, lu pasti suka sama anime ini. Dan tentunya si Laurent ini rencananya selalu matang. Jadi ya agak kewalahan kalau si tokoh utama yang polos ini masih berusaha memegang nilai kebaikan yang dia percayai gitu. Tapi ya gitu, selalu kena tipu terus. Jadi penipu yang ditipu. Dan juga tokoh sampingan lainnya yang selalu siap sedia membantu penipu handal ini untuk menipu di saat dibutuhkan. Jadi karakter utama dan karakter lain itu bisa balance gitu ke masuk frame. Jadi nggak ada yang berat sebelah antara karakter utama dan karakter sampingan karena sama-sama. Akan tetapi tetap ada kejutan yang selalu datang di tempat yang gak lu kira. Jadi bikin kalian tuh gak sabar gitu tebak cerita akhirnya nih gimana nih. Meski bukan anime yang banyak aksinya, tapi ketegangan atau thrill yang dibawa anime ini bisa jadi lebih berkelas. Dan tanpa lu sadari, kalau lu udah tonton, lu juga dipermainkan sama karakter di anime ini. Selanjutnya itu cerita yang sangat estetik. Great Pretender memberikan haste vibe dari plot yang berjalan dinamis. Dari LA kita lihat dari Los Angeles sampai Singapura dan vibe khas British di London. Itu anime ini menghadirkan cerita-cerita pencurian dan penipuan yang terbaik, serta menarik untuk dinikmati berlatar tempat yang berbeda-beda. Masing-masing dari 4 protagonisnya ini memiliki latar belakang yang kompleks, yang di awal setiap episode itu sudah tercantum case 1-3 dari 23 episode di musim pertama. Jadi setiap kasus ini mengungkap sejarah karakter utamanya dengan berbagai cara, mulai dari Edamura, Ebi, dan Cynthia atau Cynthia, yang bisa-bisanya membuat gua sempat menangis karena terlalu masuk ke dalam cerita ini.
Apalagi masalah karakter Edamura yang kehilangan ibunya, yang bapaknya juga entah kemana, tapi juga dijelasin di pertengahan agak akhir. Dan untuk bagian voice actor, gue benar-benar nggak mempermasalahkan karena sudah bagus banget dan orang voice actornya ini sudah menjiwai karakter yang dibawa. Termasuk karakter utamanya, itu mantap. Lanjut, karakter-karakter anime ini yang mengeluarkan ketertarikan tersendiri. Jadi, setiap karakternya ini menunjukkan kelas dan mendeklarasikan diri mereka sendiri bahwa mereka yang terbaik. Komedi yang dihadirkan juga oke menurut gua. Jadi oke-nya ini nggak lari dari karakter alurnya, yang tentunya nggak ada lelucon yang porno. Yang saat Cynthia sengaja menonjolkan keseksian dirinya, itu dilakukan sebagai pengalihan dan bagian dari rencana penipuan mereka. Jadi menurut gua itu tidak dihitung. Dan tentunya nggak ada fan service yang nggak perlu, dan perempuan nggak akan jadi objek di anime ini. Karena setiap karakter sama, nggak ada yang lebih atau lebih rendah. Karena semua rencana ini bakal lancar dengan kerjasama yang sinkron di banyak pihak. Kalau lu cari anime yang udah mau mirip porno, anime ini bukan jawabannya. Jadi lu bisa cari judul lain. Terus anime ini menggunakan perpaduan klasik dan modern. Anime yang benar-benar mengesankan, baik itu dalam plot, gambar, ditambah musik jazz yang membuat kesan klasik berkelas sepanjang ceritanya. Dan tentunya gua nggak akan pernah lupa lagu The Great Pretender milik Peters yang dinyanyikan kembali oleh penyanyi rock legendaris, yaitu Freddie Mercury di ending. Sejujurnya gua kaget mengenai ending ini, karena gua nggak lihat informasi voice actornya, opening dan endingnya, jadi gua langsung tonton aja. Dan soundtracknya juga nggak boleh diabaikan karena udah menjadi salah satu unsur yang penting untuk membangun image yang berkelas ini. Ketika di Los Angeles, terus soundtracknya itu berhasil membangun suasana vibes Amerika. Terus semua BGM yang dibawa anime ini juga gua suka banget, sampai gua cari judul lagu background animenya itu. Gue masih nggak paham kenapa orang Indonesia itu menilai grafis harus seimbang dengan Kimi no Na wa, Kimetsu no Yaiba, dan lain-lain. Padahal grafis yang sebagus itu belum tentu cocok dengan cerita atau plot yang dibawakan. Kalau anime The Great Pretender yang dibawa artnya itu kayak anime yang kayak gue sebutkan, pasti gue permasalahkan karena grafisnya sudah out vibes dari plotnya. Dari LA, kalau lu udah tonton anime ini, terus jernihnya langit biru dari Singapura, sampai ke sudut mansion dengan lukisan-lukisan termahal di dunia, terus visualnya disajikan Wit Studio ini menurut gua sudah mind blowing banget. Pencahayaan, lighting, sudut kameranya, sampai fokus kecil yang mungkin aja lu kalau lu udah tonton nih mungkin aja lu abaikan gitu. Dan Wit Studio ini sudah menyiapkan semua dengan rapi dan nyaris tanpa cacat, alias perfect menurut gua pribadi. Dan gua sudah lihat itu sempat terkagum-kagum dengan permainan shadow dan cahayanya yang sepintas nggak kelihatan secara signifikan, tapi punya makna dalam ceritanya, yang menggabungkan detail menarik dari setiap karakter pada opening scene-nya. Kalau yang udah tonton, ada satu scene yang terang langsung ke gelap saat fokus ke Edamura dan Kudo. Itu gue langsung seketika ngerti kalau Wit Studio bakal keluarin anime yang sinematik. Untuk cerita Great Pretender ini, gue sangat terima kasih banget kepada Hiro Kaburagi sebagai sutradaranya dan Ryota Kosawa yang sudah membuat dan mengadaptasikan anime sebagus ini. Karena gue sendiri juga udah jarang banget melihat anime yang sebagus ini. Produksinya secara keseluruhan sangat apik dari berbagai aspek. Gambar yang tegas, terus warna palet yang berbeda juga itu menjadi keunikan tersendiri dari latar tempat setiap masalah. Apalagi ditambah kemampuan bahasa dengan berbagai accent atau dialek setiap pengisi suaranya itu sudah menyesuaikan setting tempat yang berbeda pula. Kalau gua tonton anime ini tahun lalu ya, alias 2020, gua bisa tempatin anime ini salah satu anime terbaik menurut gua pribadi. Serial originalnya ini menggabungkan karakter yang kuat, ceritaannya dinamis, gambar yang tegas, terus dipadukan dengan finishing score berlatar jazz yang membuatnya memiliki keunikan tersendiri dibandingkan anime-anime produksi Jepang yang kebanyakan. Dan gue juga bener-bener tunggu musim lanjutan tentang judul anime ini. Gue juga sama sekali nggak menyesal dan malah lebih dari ekspektasi gue terhadap anime ini. Jadi wajar banget kalau gue lihat di My Anime List, anime ini di rating sebesar 8,32. Tapi sayangnya, seperti yang gue lihat anime ini sepertinya kurang populer di Indonesia. Correct me if I wrong. Jadi sebenarnya sangat disayangkan
kalau gua nggak buat ulasan mengenai anime yang sebagus ini. Sebenarnya udah 50-50 sih, gua mau buat nggak, tapi sayang banget jadi gua buat. Dan rate pribadi gua mengenai anime ini adalah 9,5/10, dan kalau dibulatkan menjadi 9 overall. Jadi 9 tuh secara keseluruhan. Sampai sini aja video ulasan gua mengenai anime Great Pretender. Kalau lu ada komentar mengenai judul ini, bisa banget komen di kolom komentar di bawah. Ntar gua baca dan gua bakal fluffin komentarnya. Jangan lupa like, subscribe ke channel ini dan channel gue pribadi Kin. Link ada di deskripsi atau pojok kanan atas. Dan bagikan video ini kepada teman-teman dan kerabat kalian. Gua Kin dan bye.